Dan untuk mengetahui situasi terkini di daerah Sibolga, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita Satu Zul Fakar yang pagi ini sudah berada di sana. Selamat pagi Zul. Zul, bagaimana kondisi terkini pagi hari ini? Apakah semalam hujan masih mendera wilayah sana atau kondisinya bagaimana? Bisa Anda kabarkan? Selamat malam Eka dan pemirsa Berita Satu, dapat kami sampaikan bagaimana kondisi terkait dengan cuaca ya di wilayah Tapanuli Utara sendiri. Terkait dengan cuaca sendiri, kalau pantauan kami secara langsung dari hari kemarin sudah tidak adanya lagi hujan yang turun di wilayah ini, namun hanya ada hujan gerimis saja pada sore hari, namun intensitasnya ini makin hari makin menurun begitu. Dan kami juga memantau perkiraan cuaca dari BMKG. Perkiraan cuaca Kabupaten Tapanuli Utara pada hari ini akan di beberapa titik itu cerah berawan dan juga hujan ringan. Dan kami juga dapat sampaikan kepada Anda, Eka dan pemirsa Berita Satu, bagaimana situasi di posko bencana yang berada di Desa Lobupining, Kabupaten Tapanuli Utara. Di desa ini ada ratusan jiwa yang terdampak akibat dari bencana tanah longsor dan juga banjir bandang. Sehingga ada beberapa keluarga ataupun kepala keluarga yang terpaksa harus tinggal ataupun harus menginap terlebih dahulu di tenda bencana yang sudah disiapkan di posko ini. Karena memang rumahnya terdampak sangat parah sehingga mereka harus terpaksa tinggal di posko di desa Lobupining ini. Adapun bantuan yang sudah datang mulai dari tenda, matras, kemudian juga alas tidur dan obat-obatan telah diterima oleh masyarakat di sini. Namun juga ada beberapa bantuan-bantuan yang masih terus diperlukan oleh masyarakat seperti misalnya keperluan terkait dengan keperluan bayi dan juga keperluan orang tua lansia seperti pampers lansia ini juga masih perlu didapatkan oleh masyarakat karena memang mengingat masyarakat di sini juga tergolong dari anak-anak maupun juga orang dewasa. Obat-obatan juga sudah ada di posko pengungsian ini sehingga memang kalau kami bisa gambarkan bagaimana masyarakat harus bertahan terlebih dahulu di posko pengungsian karena memang proses evakuasi, proses dari pembersihan lumpur di sekitar di tempat tinggal mereka ini masih terus dilakukan oleh tim SAR atau tim gabungan mulai dari TNI Polri, Basarnas dan juga BNPB juga masih terus melakukan evakuasi, masih terus melakukan bagaimana agar akses jalan ini juga menjadi perhatian agar keterhubungan antar wilayah ini di Tapanuli Utara bisa dilalui. Eka. Iya Zul, terkait dengan pengungsian ada berapa jumlah posko yang tersedia di wilayah Anda saat ini melaporkan dan bagaimana akses menuju ke sana? Apakah semuanya sudah terbuka atau masih terdapat material longsor yang berada di jalur menuju Sibolga? Ya, Eka dan pemirsa Berita Satu, memang untuk poskonya sendiri ini ada puluhan ya dan tersebar di berbagai desa-desa di sepanjang jalan Tarutung, Tapanuli Utara menuju jalan Sibolga. Jalan ini merupakan akses utama dari Tapanuli Utara menuju Sibolga. Menurut penelusuran kami sebelumnya, memang di perjalanan ini masih banyak material-material tanah longsor, sisa-sisa yang disebabkan bencana alam di Sumatera Utara ini pada Selasa lalu perkiraannya. Nah, material-material tanah ini juga masih terus dilakukan pembersihan, namun berbagai titik juga masih kesulitan tim SAR untuk melakukan pembersihan sehingga akses jalan dari Tapanuli Utara ke Sibolga, penelusuran kami dan informasi yang kami terima terakhir masih belum tersambung. Jadi dapat kami sampaikan juga BNPB juga menyatakan bahwa akses ini masih belum bisa dilalui, jadi karena masih banyaknya material longsor tadi, sehingga untuk pendistribusian bantuan ini melalui akses udara begitu, dan juga melalui koordinasi dari jalur laut di Pelabuhan Jago-Jago dengan pergerakan dari kapal TNI Angkatan Laut. Karena memang
kami juga mengetahui bahwa distribusi selain dari bantuan ya, distribusi seperti kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat di Tapanuli Utara ini, contohnya adalah kebutuhan dari BBM. Kami juga mengecek ke berbagai SPBU, ternyata cukup kesulitan adanya BBM di sini karena memang kami dapat informasi juga bensin BBM dari Tapanuli Utara ini sepenuhnya disokong dari kota Sibolga, sedangkan akses dari Sibolga untuk ke Tapanuli Utara ini masih tertutup karena material longsor yang memenuhi jalan-jalan yang di pertebingan, yaitu di Jalan Tapanuli atau di Jalan Tarutung itu ya, Eka dan pemirsa Berita Satu. Tim gabungan TNI Polri masih terus melakukan upaya-upaya agar fokus utamanya masih terkait dengan bagaimana akses keterhubungan antar daerah di Sumatera Utara ini sudah tidak ada lagi yang tertutup, sehingga terkait dengan distribusi bantuan ini juga bisa menyasar desa-desa yang memang juga tidak bisa diakses melalui udara begitu, karena tidak ada tempat untuk landing heli ataupun landing dari pesawat kecil, sehingga ada beberapa desa-desa yang juga masih belum terjamahkan oleh bantuan ataupun masih belum mendapatkan bantuan di Tapanuli Utara sendiri. Eka. Ya, Zul, terakhir singkat saja. Tadi kami melihat beberapa gambar yang Anda rekam bersama kameramen. Evakuasi ini masih menggunakan peralatan manual begitu. Apakah bantuan berupa peralatan besar akan dihadirkan juga di wilayah Anda saat ini melaporkan? Ya, Eka dan pemirsa Berita Satu, memang untuk bagaimana evakuasi ini dilakukan manual karena akses jalannya sendiri ini di antara tebing-tebing seperti itu, Eka, di Jalan Tarutung ini, sehingga untuk bantuan alat berat ini memang masih terbatas karena melihat akses jalan yang kecil dan juga alat berat ini memiliki tonase yang berat. Jadi dikhawatirkan dengan terlalu banyaknya alat berat di sepanjang jalur ini juga dapat menyebabkan terjadinya longsor lagi, karena ada beberapa titik yang memang kami lihat bagian-bagian jalan itu mengalami longsor begitu ya. Jadi memang ini juga masih menjadi perhatian dari tim SAR bagaimana agar tetap bisa dievakuasi, agar tetap bisa melakukan pembebasan ataupun melakukan agar akses jalan ini terbuka, namun tidak juga menyebabkan longsor lagi begitu. Jadi memang jumlah dari alat beratnya juga terbatas dan jalur atau lajurnya juga terbatas, hanya dapat dilalui 2 lajur mobil saja, dan bahkan di beberapa titik hanya 1 lajur, sehingga harus bergantian kendaraan untuk melalui Jalan Tarutung ini ya, Eka. Jadi itu informasi yang dapat kami sampaikan. Memang alat berat diberlakukan hanya terbatas saja, mengingat dari jalan ini berada di pinggir-pinggir jurang di Tapanuli Utara. Eka. Baik, Zulfarkar melaporkan langsung dari Sibolga, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas.